Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, doa yang tidak dikabulkan juga ternyata baik untuk kita. Saya mempunyai pengalaman ketika pada tahun 2022 saya hendak mencari dana untuk membangun sebuah pastoran baru. Saya mencoba mencari dana ke Jakarta. Dan satu ketika saya berjumpa dengan seorang ibu, orang Katolik, yang mengatakan bahwa nanti proposalnya pastor saya akan bawa kepada seseorang yang semoga dia bisa membantu. Terus saya mempunyai harapan semoga proposal saya bisa dikabulkan dan orang tersebut bisa mengabulkan permohonan proposal saya. Setiap hari saya berdoa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi saya merasa kok tidak ada jawaban apapun, bahkan tidak ada kabar apapun. Suatu ketika saya sedang scroll TikTok, saya melihat kabar bahwa pribadi tersebut yang katanya hendak membantu dan bisa membantu tersandung kasus. Dan pada saat itu saya pun bersyukur, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau tidak mengabulkan doa saya. Ternyata doa yang tidak dikabulkan itu malah sangat baik dan terbaik untuk diri saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, berdoa sama seperti kita meminta dan memohon kepada Allah tanpa rasa malu. Kita selalu meminta tanpa rasa malu, yang Tuhan analogikan seperti seseorang yang hendak meminjam roti karena ada sahabatnya yang datang, meminta sampai dia mendapatkan. Berarti berdoa adalah kita berjuang meminta tanpa rasa putus asa, kita berjuang. Tetapi Bapa tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Maka itu kalau permohonan kita sesuai dengan rencana Bapa dan itu terbaik bagi kita, maka Bapa akan mengabulkannya itu semua. Tetapi kalau kita sudah berdoa dan Bapa sudah tahu bahwa itu bukan yang terbaik, Bapa juga tidak akan memberikan itu. Karena Bapa kita di surga tahu apa yang terbaik yang harus diberikan kepada anak-anaknya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kadangkala ketika kita berdoa dan kita menunggu hasil doa kita dan doa kita ternyata tidak dikabulkan, kadang-kadang iman kita menjadi luntur dan kita mulai malas berdoa. Tetapi sebenarnya yang diinginkan oleh Bapa adalah meskipun kita belum melihat jawaban dari doa-doa kita, kita diminta untuk selalu meminta dan meminta. Dan Bapa tahu kapan dan apa yang terbaik yang harus diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menguatkan kita, menghibur kita, yang membuat kita pun bisa setia terus berdoa meskipun kita tidak melihat dan belum melihat hasil apakah doa kita dikabulkan atau tidak. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, jikalau Anda saat ini sedang berdoa dan memohon sesuatu dan Tuhan belum mengabulkan doamu, bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan doamu. Tuhan tahu isi hatimu dan Tuhan mendengar doamu. Mungkin saja yang kau minta saat ini bukanlah terbaik yang harus diberikan kepadamu, dan mungkin saja belum waktunya engkau menerima. Tuhan ingin memproses imanmu, Tuhan ingin memproses ketekunan dirimu, Tuhan ingin memproses daya juangmu. Apakah engkau masih berjuang? Apakah engkau masih tetap beriman? Apakah engkau tetap masih ingin dekat kepadanya? Maka itu, jikalau engkau saat ini mengalami hal demikian, mintalah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang membantu, menuntun, membimbing dirimu agar tetap setia terus meminta dalam doa. Dan kalaupun Tuhan tidak memberikan apa yang engkau mintakan, engkau bisa menemukan dan menguatkan imanmu, ini pasti tidak terbaik untuk saya, maka Tuhan tidak menganugerahkannya kepada saya. Kita butuh Roh Kudus untuk menguatkan iman kita. Kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita pun semakin kuat dalam berjuang, dalam meminta, memohon kepada Tuhan Allah kita. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.